Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, kami masih diberi nafas. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sabdamu di hari yang baru ini. Ya Bapa, kami ingin menyambut firman-Mu dengan hati yang bersyukur. Dan kami memohon pertolongan Roh Kudus, agar kami sanggup menanggapi firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 20-21. Demikian dikatakan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, Aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini adalah kalimat terakhir dalam Alkitab, atau lebih tepatnya ayat yang paling terakhir dalam seluruh ayat di dalam Alkitab. Itu sebabnya dua ayat ini sebaiknya tidak kita pisahkan. Ayat itu berkata, Aku datang segera, kata Tuhan. Kemudian dari pihak manusia menjawab, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Dan setelah manusia menjawab Maranatha, datanglah ya Tuhan, kembali Tuhan menyapa manusia. Di situ Tuhan mengatakan, Aku menyertai kamu sekalian. Jadi Alkitab tidak ditutup dengan kalimat dari pihak manusia, melainkan dari pihak Tuhan. Dan kalimat terakhir, kalimat yang paling akhir dalam Alkitab yang disampaikan oleh Tuhan adalah, Aku menyertai kamu sekalian. Mari sedikit membayangkan situasi yang sedang kita hadapi, atau yang sedang dihadapi oleh Yohanes dulu saat menulis kitab Wahyu ini, dan juga yang sedang dihadapi oleh jemaat Kristen dulu sampai sekarang. Kita mengalami masa-masa penganiayaan, terutama jemaat yang dilayani oleh Yohanes. Mereka dianiaya, ditekan, dikejar-kejar, disiksa, dan bahkan mereka menghadapi kematian. Karena itu memang tidak ada kerinduan yang lebih besar selain mengatakan, Amin, datanglah ya Tuhan Yesus. Sekarang juga Tuhan datanglah, lepaskanlah kami. Kata-kata ini memang mencerminkan kerinduan yang mendalam dari jemaat Tuhan saat itu. Namun kita juga dapat membayangkan bahwa sampai Yohanes mengakhiri tulisannya dalam kitab ini, Yesus belum juga datang. Kenyataannya orang Kristen masih saja dikejar-kejar, dianiaya dan ditekan. Sungguh menarik. Dalam keadaan seperti itu Yohanes tidak menulis, Mengapa engkau tidak kunjung datang ya Tuhan? Tunggu apa lagi Tuhan? Atau berapa lama lagi Tuhan kami harus menunggu? Tidak. Yohanes sama sekali tidak menulis kalimat seperti itu. Hal yang sangat indah, sekalipun tampak biasa-biasa saja, adalah bahwa Yohanes mengakhiri seluruh kitab ini dengan mengatakan, Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus yang dirindukan memang belum datang. Padahal kenyataan hidup di sekitar kita sangat menekan. Namun hal yang paling penting bagi Yohanes adalah bahwa Tuhan menyertai kita. Jadi Yohanes hendak mengatakan, Baiklah, kami akan tetap bertahan, dan kami akan bertahan terus, asalkan kasih karunia Tuhan menyertai kami. Itulah pesan yang hendak disampaikan kepada jemaat yang sedang menderita saat itu. Bertahanlah, karena kasih karunia Tuhan menyertai kita. Saudara yang terkasih, setiap orang sensitif dengan perasaan ditinggalkan. Ini adalah dampak dari pengalaman kita waktu masih bayi, karena kita sering ditinggalkan oleh ibu yang mengasuh kita, karena dia harus mengerjakan aktivitas yang lain. Bahkan memori ditinggalkan sewaktu bayi itu bisa menyelinap masuk ke alam bawah sadar kita dan menghantui kita terus-menerus sampai kita dewasa. Perasaan sendirian memang bisa sangat mengusik diri kita,
dari tingkatan yang masih dapat dikendalikan sampai kepada tingkatan yang begitu meresahkan atau menggelisahkan kita. Kita bisa merasa kosong, diabaikan, merasa tidak berarti. Kita merasa tidak seorang pun mau peduli sama kita di dunia ini. Inilah pengalaman Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul dan seakan-akan seluruh negeri membencinya. Dia merasa sendirian. Dia merasa sendiri. Tapi Daud tidak merasa sendirian. Karena apa? Karena dia merasa Tuhan ada bersama dengannya. Di Mazmur 142 ayat 6 Daud berkata, "Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup." Daud memang sendiri, tapi dia tidak merasa sendirian, karena dia merasa kehadiran Tuhan di situ menemani hidupnya. Maka inilah juga yang hendak dikatakan oleh kalimat terakhir dari Alkitab kepada kita hari ini. Bahwa Tuhan memang belum datang, itu benar. Tapi di sisi lain Tuhan sudah datang. Karena Tuhan berkata, "Aku menyertai kamu sekalian." Tuhan memang tidak kelihatan, tapi Dia selalu hadir di sisi kita untuk menemani hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia tetap hadir. Hadir bagi kita di segala kesempatan. Hadir bagi kita di segala cuaca dan di segala kejadian. Tuhan bersama kita pada saat siang ataupun malam. Dia tidak pernah tertidur. Matanya selalu mengawasi, telinganya selalu mendengar, tangannya selalu terbuka, hadiratnya selalu melingkupi. Dia bersama dengan kita pada saat kita bahagia. Namun Dia juga bersama kita saat kita sedang menderita kesepian dalam menghadapi pencobaan, menghadapi problem kesehatan, menghadapi kekecewaan. Di saat kita menghadapi sakit hati dan tragedi, Dia bersama kita menghadapi gunung kehidupan kita, tapi juga Dia bersama kita menghadapi lembah kehidupan kita. Di saat kita menyangka kita sudah tercampak atau terbuang sendirian, Tuhan tetap bersama dengan kita. Alkitab bersaksi, Tuhan bersama dengan Nuh di dalam bahtera. Dia bersama dengan Yusuf di dalam sumur. Dia bersama dengan Musa di padang gurun. Tuhan bersama dengan Yunus di perut ikan. Dia juga bersama dengan Paulus di dalam penjara. Maka Tuhan juga berjanji untuk selalu bersama kita dalam menjalani kehidupan ini sampai kepada Maranatha tiba. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita juga bersama dengan Tuhan dalam setiap detik kehidupan kita? Karena pernah terjadi ketika Tuhan Yesus sudah bersama dengan murid-muridnya di dalam perahu, tapi murid-muridnya tidak merasakan kehadiran Yesus di situ. Dengan kata lain, mereka lebih merasakan kehadiran ombak yang menakutkan daripada kehadiran Tuhan Yesus yang menenangkan. Akibatnya ombak itulah yang lebih banyak mempengaruhi mereka, bukan kehadiran Tuhan Yesus. Kita ingat waktu itu, Tuhan Yesus menghardik ombak itu, sampai tiba-tiba ombak itu menjadi reda dan sekelilingnya menjadi tenang. Tapi Tuhan Yesus juga menghardik murid-muridnya atas ketidakpercayaan mereka. Maka saudara-saudaraku sekalian, hidup ini memang penuh dengan gelombang, dan Tuhan memang belum kunjung datang. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan selalu hadir dan memegang tangan kita. Tuhan berkata, "Akulah Tuhan Allahmu, yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, aku menyertai engkau." Yesaya 41 ayat 13. Ya, janganlah takut, karena Tuhan menyertai kita. Dia memang tidak terlihat, tapi itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak melihat kita. Dia melihat kita dan bahkan melindungi kita. Ketika kita bisa merasakan kehadirannya, maka kita akan tenang. Tidak ada lawan yang sepadan dengan kita, karena Tuhan di sisi kita. Maka tetaplah berada satu gelombang dengan Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu hari ini menenangkan kami. Karena meskipun Engkau tidak terlihat dan Engkau belum juga datang, tapi Engkau sebenarnya selalu melihat kami, selalu mengawasi kami, bahkan selalu memegang tangan kami.
Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau mendahului setiap langkah kami untuk memastikan bahwa kami baik-baik saja. Maka kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tetaplah bersama dengan kami sampai Maranatha tiba. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.